ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Rosat TV, pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih sayang dengan kita, masih memberi kita rahmatnya, masih mencurahkan rahmatnya kepada kita. Karena kita masih sempat, masih punya kesempatan untuk memperbaiki amalan kita, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Di kajian lalu kita telah bahas terkait dengan sang suami. Sekarang kita bahas terkait dengan sang istri. Ikhwah, yang namanya rumah tangga pasti sedikit banyak akan menemui riak-riak dalam perjalanannya. Akan ada onak dan duri dalam pelayarannya. Oleh karena itu, sebagai seorang istri yang posisinya berbeda dengan seorang suami, mungkin merasakan kesulitan dalam menghadapi onak dan duri tersebut, dalam menghadapi gempuran-gempuran ombak cobaan dalam rumah tangga. Seorang suami, karena dia pemimpin, jika dia melihat ada kemungkaran pada istrinya, dia bisa merubah dengan kuasanya. Dia bisa merubah dengan lisannya. Tapi ukhti fillah, anti seorang istri, seorang ibu, tentu tidak akan bisa bersikap seperti ini terhadap suami. Tidak ada kamus pukul bagi seorang istri untuk memperbaiki sang suami. Mungkin Nun di sana ada para istri yang merasa bahwasannya kebahagiaan yang dia rasakan sangat sedikit. Dia lebih banyak merasakan penderitaan dalam rumah tangganya. Tidak merasa bahagia dalam rumah tangganya. Dikarenakan sang suami sangat jauh dari ekspektasi dia.
Dia menginginkan seorang suami yang pengertian. Ternyata sang suami jauh dari yang namanya pengertian. Dia menginginkan seorang suami yang perhatian. Tapi ternyata sang suami jauh dari yang namanya perhatian. Lantas apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri jika dia mengalami hal seperti ini? Ketika dia merasakan sakit, sang suami tak begitu peduli dengan sakitnya. Ketika dia merasakan beban yang begitu berat dalam menanggung kerjaan-kerjaan rumah tangga, namun sang suami tidak mensupport, sang suami tidak membantu. Terkadang hanya diam, melihat dari jauh. Bahkan tidak sedikit malah melontarkan kritikan-kritikan pedas terhadap sang istri. Sementara sang istri sudah merasa dia sudah mengeluarkan semua potensinya. Waktunya sudah habis untuk rumah tangganya. Bahkan mungkin untuk memperhatikan penampilannya sudah tak punya waktu lagi. Mungkin dikarenakan anak yang banyak. Atau mungkin dikarenakan ekonomi yang sulit sehingga dia harus membantu ekonomi keluarga. Yang tadinya sebelum berumah tangga kulitnya masih terlihat bening, setahun berumah tangga kulitnya mulai kusam, kulitnya mulai menggelap. Dikarenakan harus terpapar dengan sinar matahari karena dia harus membantu rumah tangganya, membantu perekonomian rumah tangganya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Apa yang seharusnya mereka lakukan? Ini nasihat khusus untuk para istri. Yang pertama yang harus mereka lakukan yaitu perbaiki hubungan ukhti, perbaiki hubungan ibu dengan Rabbul Alamin. Pererat hubungan dengan Rabb yang mencipta alam. Pererat hubungan dengan Allah yang menciptakan seluruh umat manusia dan yang menciptakan suami kita. Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia yang lain. Terlebih lagi hubungan kita dengan pasangan kita. Allah akan perbaiki hubungan ibu dengan suami ibu. Allah akan perbaiki hubungan ukhti dengan suami ukhti. Karena dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam satu kaidah yang umum, para ulama kita mengatakan al-jaza ma'al jinsil amal. Sesungguhnya ganjaran itu sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, tolong Allah. Yansurkum, Allah pasti akan menolong kalian. Apa yang dimaksud dengan menolong Allah? Yang dimaksud dengan menolong Allah, ikhwah, yaitu kita tolong Allah dengan menegakkan agamanya. Tegakkan agama Allah.
pada diri kita. Tegakkan agama Allah pada rumah tangga kita. Tegakkan agama Allah di masyarakat kita. Kita berdakwah kepada mereka. Kita berdakwah untuk diri kita sendiri. Kita berdakwah untuk anak-anak kita. Berdakwah untuk pasangan kita. Kita eratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yansurkum. Allah akan menolong kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. In tansurullah yansurkum. Engkau tolong Allah, Allah pasti akan menolongmu. Apabila engkau, apabila anti, apabila ukhti, apabila ibu menolong agama Allah dengan cara apapun yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri ganjaran. Apa ganjarannya ikhwah? Allah akan beri kita kesabaran dalam menghadapi setiap musibah, setiap cobaan. Cobaan apapun itu. Terutama cobaan dalam rumah tangga kita. Ketika kita melihat, ketika mungkin seorang istri melihat suaminya yang mulai hatinya cenderung kepada wanita lain. Mudah berkomunikasi dengan wanita lain, sementara sulit berkomunikasi dengan si istri. Padahal pasangan yang sah adalah istri. Seharusnya dia mudah dan lebih bisa berkomunikasi dengan sang istri ketimbang yang lain. Ketimbang wanita lain. Tapi ternyata sang istri melihat ketika suami berteleponan, berkomunikasi dengan wanita lain yang bukan mahram, itu bisa, Masya Allah, bisa terlihat bahagianya dia. Terlihat lapang di wajahnya dunia ini. Tapi mengapa ketika dia berkomunikasi dengan istrinya tidak betah? Ya, tidak betah. Serasa ingin dia selesaikan pembicaraan dengan istrinya. Tolong agama Allah. Allah akan beri anti kesabaran. Allah akan anugerahkan pada ukhti kesabaran. Karena innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan beri pahala kepada orang yang sabar dengan tanpa batas. Ingat ikhwah, baguskan hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka yang senantiasa berbuat baik. Ikhwah, kalau sudah dikatakan kita bersama Allah, apa ada lagi kendala yang tidak bisa kita selesaikan? Kita sudah bersama Allah ini. Allah yang mengatakan, Allah itu bersama orang yang bertakwa. Allah bersama orang yang berbuat baik. Allah bersama orang yang bertakwa. Allah bersama orang yang berbuat baik. Maksudnya apa? Allah akan senantiasa memberikan pertolongan demi pertolongan. Dan pertolongan yang paling berharga itu apa, ikhwah fiddin? Yaitu diberikan kesabaran. Insya Allah. Kita lihat bagaimana orang-orang sabar terdahulu. Kita lihat gimana hasilnya. Para istri-istri yang sabar menghadapi suaminya. Kita lihat bagaimana Asiyah menghadapi suaminya. Dia sangat sabar menghadapi suaminya Fir'aun. Oke, Fir'aun akhirnya masuk neraka. Tapi dia, Masya Allah, sampai Allah abadikan dalam Al-Quran doa Asiyah, istrinya Fir'aun. Karena kesabaran, ikhwah. Karena kesabaran. Ingat, tidak ada orang yang bertakwa yang bersedih sampai akhir hidupnya. Tidak ada.
Allah karena katakan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa sedih. Itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita menginginkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin pertolongan dari Allah, tolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Apabila engkau menginginkan pertolongan Allah, apabila engkau menolong Allah, maka Allah akan tolong kamu. Kita ingin agar hati manusia bisa cenderung kepada kita. Kita ingin agar orang-orang suka, cinta dengan kita. Terutama orang-orang terdekat kita. Tentunya bagi seorang istri, tidak ada yang paling dia idam-idamkan melebihi cinta sang suami untuk dirinya. Melebihi cinta apapun dari orang-orang yang lain. Dia mengharapkan tentunya cinta dari anak-anaknya untuk ibunya, untuk dirinya. Bagaimana untuk mendapatkan cinta ini? Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, ikhwah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala surat Maryam ayat 96? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan tanamkan kepada orang-orang wudda, rasa cinta kepada dia. Allah akan tanamkan di hati manusia rasa cinta kepada dia. Bahkan Syekh Sa'di dalam tafsir beliau Karimur Rahman, yaitu yuhibbuhu, kata beliau, yuhibbu ahlus sama'i wal ard. Allahu akbar. Orang yang beriman dan beramal soleh akan dicintai oleh ahlus sama, penduduk langit, wal ard, dan penduduk bumi. Masya Allah. Inilah yang pernah disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha idza ahabba abdan nada Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Apa kata Jibril? Jibril, inni uhibbu fulan. Jibril, aku mencintai si fulan. Fa ahibbahu, kamu cintai dia. Fayuhibbu Jibril. Akhirnya hamba tadi dicintai oleh Jibril. Allahu Akbar. Dicintai oleh Jibril. Sayyidul malaika, pemimpin para malaikat. Kemudian summa yunadi fi ahli sama. Jibril pun memanggil penduduk langit. Apa kata Jibril kepada mereka? Innallaha yuhibbul fulan. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Fa'ahibbuh, cintai dia. Maka fayuhibbu ahlus sama. Akhirnya seluruh penduduk langit mencintai si fulan. Summa yudha' lahu qabul fil ard. Kemudian si fulan ini yang dicintai Allah, dicintai Jibril, dan dicintai oleh seluruh penduduk langit, diterima dia di penduduk bumi. Summa yudha' lahu qabul fil ard. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itu apabila seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Kalau kita ingin dicintai orang dikarenakan kita sering memberi mereka berupa materi, sampai kapanlah materi itu bisa kita berikan? Sampai kapan? Ketika kita tidak bisa memberi lagi, apakah mereka akan mencintai kita? Oke, mereka mencintai kita dikarenakan kepintaran kita, kecerdasan kita, sehingga orang banyak berkonsultasi dengan kita. Sampai berapa lama kecerdasan Anda itu bisa bertahan? Apakah di saat Anda sudah berusia 75, 80, atau mungkin 90 Anda masih cerdas sebagaimana cerdasnya Anda ketika masih muda?
Belum tentu. Oleh karena itu ikhwah, kalau kita ingin dicintai makhluk, maka kita cinta pada Allah terlebih dahulu. Kita jemput cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dan beramal saleh. Berupaya dengan sekuat tenaga memohon kepada Allah, ya Allah, cintai saya ya Allah. Di antara agar Allah mencintai kita, Allah menyebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti sunnahku. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Bukan hanya sekedar mencintai, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampun dosa kalian. Itu. Ini merupakan hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat lagi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Ya'la dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ma aqbala 'abdun biqalbihi 'ala Allah illa aqbala Allah ta'ala biqulubil mu'minin tafidu ilaihi bil wuddi wa rahmah." Sesungguhnya apabila seorang menghadap kepada Allah, menghadapkan wajahnya kepada Allah dengan hati yang sangat tulus, dia tidak menginginkan apapun. Tidak menginginkan pujian manusia, tidak menginginkan sanjungan manusia, tidak menginginkan pemberian manusia. Tidak. Apa yang dia lakukan, amalan yang dia kerjakan, ketakwaan yang dia laksanakan, hanya mengharapkan pahala dari Allah. Dia hadapkan seluruh wajahnya, dia hadapkan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan hati orang-orang mukmin menjadi sayang dan cinta terhadap orang tersebut. Allahu Akbar. Kecintaan kepada Allah berbanding lurus dengan kecintaan orang mukmin kepada Dia. Semakin cinta dia kepada Allah, berarti semakin cinta juga orang mukmin kepada Dia. Ingat, cinta orang-orang mukmin itu beda dengan cinta manusia-manusia yang lain. Seorang mukmin ketika dia mencintai mukmin yang lain itu benar-benar tulus. Tidak mengharapkan apapun. Terkadang kita bisa cenderung dengan seseorang, cinta dengan seseorang dikarenakan sering kirim kita makanan, sering mengirimkan kita ya manfaat-manfaat, faedah-faedah untuk duniawi. Tapi seorang mukmin tidak itu. Kecintaan mereka tidak tumbuh dikarenakan itu, tapi dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang mukmin tulus ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah, maka Allah jadikan hati orang-orang mukmin akan cinta kepada Dia. Wa kana Allah bikulli khairin ilaihi asra. Sesungguhnya Allah lebih cepat membalas kebaikan dengan apapun, dengan segala apapun. Ketika seorang berbuat baik, maka Allah sangat cepat membalas kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Itu kalau kita menginginkan kecintaan dari manusia. Tanamkan diri kita kecintaan, tebalkan kecintaan kita kepada Rabbul Jalali wal Ikram. Maka manusia-manusia akan mencintai kita. Manusia-manusia akan mencintai kita. Suami kita akan mencintai kita. Anak-anak kita akan mencintai kita. Kenapa tidak? Allah yang memiliki hati. Cinta itu bersumber dari hati. Qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Hati para hamba itu berada di jari jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah yang membolak-balikkan sekehendak Allah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Dia suruh hamba-hambanya untuk mencintai Dia. Demikian ikhwah. Seburuk apapun suami ukhti, seburuk apapun suami-suami ibu, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menanamkan di hatinya kecintaan kepada ibu,
nanamkan kecintaannya di hati ukhti, dia akan mengikuti. Dia akan mencintai ukhti dan dia akan mengikuti ukhti. Untuk tentunya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan berikan perhatiannya kepada ukhti, kepada ibu, kepada istri-istrinya. Akan diberikan perhatian. Para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Apabila Anda ingin terjauh dari yang namanya kejahatan. Terkadang dalam hidup bermasyarakat kita tak terlepas dari hasad orang lain. Tak terlepas dari kejahatan orang lain. Maka ikhwah, tidak ada yang bisa melindungi diri dari kejahatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendekatan diri kita kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan melindungi kita. Coba perhatikan dalam surat Az-Zumar ayat 36 dan 37. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah cukup sebagai pelindung hambanya? Wa yukhawwifunak billadzina min duni. Dan mereka menakut-nakuti kamu. Mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, menakut-nakuti kamu dengan sesembahannya yang selain Allah. Biasanya dengan mengatakan, awas kamu nanti kualat. Kalau kamu menentang Tuhan kami ini, kamu akan menderita. Kalau kamu begini, rumah tanggamu akan rusak. Kalau kamu melanggar pantangan ini, maka rumah tanggamu akan gunjang-ganjing. Tidak tenang rumah tanggamu. Wa yukhawifunaka billadzina min duni. Mereka menakut-nakuti kamu dengan apa yang mereka sembah selain Allah. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Wa may yahdillah fama lahu min mudil. Namun barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa menyesatkan dia. Alaihissallahu bi'azizin dintiqam. Bukankah Allah yang maha berkuasa dan maha memberi adab? Itulah ikhwah. Allah mengatakan, alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah cukup hanya Allah yang melindungi hambanya? Oleh karena itu, kalau Anda mengharapkan perlindungan dari kejahatan, kalau seorang ibu berharap terlindung dari kejahatan suaminya, mungkin suami yang menzalimi dia, atau sang suami yang senantiasa membohongi dia, ya, tidak memberi nafkah yang cukup padahal dia punya, terkadang sering mengancam sang istri, terkadang bukan hanya mengancam, terkadang mengancam untuk dipukul, disiksa. Sementara di tempat dia tinggal tidak ada seorang pun yang bisa diharapkan untuk bisa melindungi dia. Dia sendiri di kota tersebut. Bisa saja seorang suami menikah dari kota lain, dari pulau lain misalnya. Mungkin dia nikah di Jawa. Diterimalah lamarannya, dibawanya istrinya ke Medan. Di Medan tidak ada siapapun. Tidak bisa dia spontan bisa ngelapor ataupun minta perlindungan dari keluarga. Tidak ada keluarganya misalnya. Ikhwah, ingat, tidak ada zat yang paling bisa melindungi, maha memberi pelindungan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi hamba-hambanya yang dekat dengan dia. Melindungi hamba-hambanya yang taat dengan dia. Makanya percayalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau Anda ingin agar semua urusan Anda dimudahkan, agar setiap problematika rumah tangga Anda diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
agar Anda bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Coba perhatikan berapa banyak terjadi pertengkaran dalam sebuah rumah tangga, bahkan akhirnya bahteranya terbelah dan karam. Gara-gara apa? Tidak mengerti mana yang hak dan mana yang benar dan mana yang salah. Istri merasa dia yang benar, suami merasa dia juga benar. Lantas mana yang salah? Ini kalau enggak Allah yang beri taufik, tidak akan bisa mereka mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Bahkan lebih parah, ikhwah. Bisa saja sang suami, dia yang menzolimi, tapi dia merasa terzolimi. Dia yang dizolimi oleh sang istri. Bisa saja sang istri, dia yang menzolimi, tapi malah dia merasa suaminya yang menzolimi dia. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwah fiddin, kalau tidak dikarenakan Allah, tak ada seorang pun yang mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Ingat, wa may yudlilillah fama lahu min had. Yang Allah sesatkan tak ada seorang pun yang bisa memberinya hidayah. Oleh karena itu ikhwah, Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah. Lagi-lagi takwa kepada Allah. Lagi-lagi beriman. Lagi-lagi amal soleh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri dia jalan keluar. Allah beri dia jalan keluar. Bukankah setiap sholat kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu termasuk solusi dari setiap problema yang kita dapati, yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri dia jalan keluar. Apakah sampai di situ? Enggak. Allah tambah lagi. Apa itu? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Allahu Akbar. Allah menjamin rezeki orang-orang yang bertakwa. Itulah ikhwah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemudahan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon kepada Rabbul Jalali wal Ikram. Dia yang menentukan semua masalah. Dia yang menetapkan takdir kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengandalkan kepiawaian kita. Jangan semata mengandalkan pengalaman kita dalam menghadapi permasalahan. Jangan mengandalkan kecerdasan kita. Boleh kita mengandalkan, tapi itu bukan yang nomor satu. Yang nomor satu, yang pertama, yang paling top, yang paling atas adalah tawakal kita kepada Allah. Doa kepada Allah, mohon kepada Allah. Rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Karena itu yang bisa memberikan kita ilham. Yang demikian yang bisa memberi kita taufik. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Talaq ayat 4 Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Insyaallah. Ikhwah, kita di dunia ini terlalu banyak urusan kita. Terlalu banyak permasalahan kita. Dan memang dunia ini kampung banyak masalah. Bukan kampung tempat istirahat. Oleh karena itu kalau kita tidak bertawakal kepada Allah, kita tidak takwa kepada Allah, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah demi masalah yang kita hadapi? Maksudnya menyelesaikan masalah dengan benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah menjamin, kalau kalian bertakwa kepadaku, kata Allah, aku akan mudahkan semua urusan kalian. Jadi para istri, para ibu, para akhwat yang sudah berumah tangga, yang sering mendapatkan permasalahan, problem dalam rumah tangganya, sehingga sempit dadanya, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah. Jangan ketika ada masalah baru bersimpuh. Ketika dia bersenang dengan suaminya, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bermasalah dengan suaminya, baru dia ingat dengan Allah. Dia sujud menangis terseduh-seduh. Enggak demikian, ikhwah. Ya, tidak demikian. Bukankah orang-orang terdahulu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat mereka, wa yad'unana raghaban wa rahaba, kata Allah, mereka itu berdoa kepada kami raghaban wa rahaba, harap dan cemas, dalam kondisi senang dan dalam kondisi takut, dalam kondisi riang dan dalam kondisi sedih. Mereka berdoa kepada kami, mohon kepada kami. Berapa banyak kita lihat rumah tangga yang lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ingat dengan Allah di saat mereka sedih, di saat muncul masalah, di saat timbul problem yang besar, barulah ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan problem kita. Untuk mendapatkan cara gimana cara menyelesaikan masalah kita. Dan agar semua urusan kita menjadi lebih mudah. Kemudian ikhwah, kalau kita ingin agar kita terjauh dari kesalahan, terjauh dari kemaksiatan, ingin agar kita bisa dijauhi oleh Allah dari segala perbuatan keji, maka juga sama jawabannya, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika wanita tercantik se-Mesir menggodanya, wanita itu yang mengunci seluruh pintu dari dalam. Wanita itu juga yang mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk berbuat keji. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan keji tersebut. Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran. Dalam surat Yusuf ayat 24. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fasya. Demikianlah kami lindungi mereka dari, kami lindungi Yusuf su' wal fasya, anhu su' wal fasya, perbuatan buruk, wal fahsya, dan perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh dia adalah hamba-hamba kami yang terpilih. Nabi Yusuf alaihissalam, kita tahu bagaimana track record beliau dalam berbuat baik. Semenjak beliau kecil, bagaimana kesabarannya menghadapi kakak-kakaknya, abang-abangnya, sampai beliau dijebloskan dalam sumur jub, hingga akhirnya dijual oleh para saudagar pedagang. Kemudian jadilah dia seorang budak, hingga dibeli oleh pembesar Mesir. Itu dia sabarnya luar biasa. Kesabaran inilah ikhwah fiddin, sampai dia masuk ke dalam penjara, tetap sabar. Allahu Akbar. Cobaan demi cobaan beliau rasakan sejak kecil. Allahu Akbar. Sampai beliau dewasa. Tapi akhirnya dengan kesabaran dia, akhirnya Allah beri kemudahan. Akhirnya keluar dari penjara. Ya. Keluar dari penjara, beliau Allah beri jabatan. Sebelum keluar dari penjara, beliau mendapat cobaan, dan cobaan yang paling besar yaitu kaum wanita. Demikian, ikhwah. Tapi karena beliau memang orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dekat dengan Allah, Allah lindungi dia dari perbuatan
keji dan mungkar. Makanya ikhwah, banyak kita lihat rumah tangga hancur. Tadinya bagus, Allahu Akbar. Sudah hijrah suami istri, ketemulah dengan teman lama, dengan teman SMU waktu belum hijrah, ketemu dengan teman-teman SMP-nya, akhirnya bergaul kembali, akhirnya Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik, kembali rusak sebagaimana sedia kala. Seorang yang sudah terlibat narkoba atau pengkonsumsi narkoba, sudah tobat hijrah, ketemu dengan teman lamanya, akhirnya kembali, Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Kenapa ikhwah? Karena kurangnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan keji. Coba kita lihat di antara perbuatan yang bisa membuat kita, melindungi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Apa itu? Salat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45? Apa kata Allah? Aqimis shalah. Tegakkan salat. Tegakkan salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat melindungi diri kalian seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ini salah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi untuk melindungi kita dari perbuatan buruk, perbuatan keji dan mungkar, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wahai para istri, wahai para ummahat, wahai para ukhti yang sudah berumah tangga, apakah anti, ukhti ingin memperbaiki hubungan dengan sang suami, ingin hubungan dengan suami itu benar-benar langgeng karena Allah, maka jangan lupa. Apa itu kaidahnya? Perbaiki hubungan anti, ukhti, ummahat, ya, perbaiki hubungan anti dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki. Ya. Eratkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kita lihat, yaitu dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa Zakaria idnada rabbah, dan Zakaria ketika dia memanggil Allah dengan suara lirih, ya Allah, memanggil Allah dalam doanya, memanjatkan panggilan, mohon kepada Allah. Idnada rabbah, ketika dia mohon kepada Allah. Kenapa? Apa permohonannya? Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, jangan engkau biarkan saya sendiri tanpa ada keturunan. Wa anta khairul warithin, padahal engkau adalah zat yang maha memberi warisan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang memberi rezeki anak. Makanya bagi para pasangan-pasangan yang mulai galau, sudah berumah tangga 2 tahun, usia sang istri sudah mulai mendekat ke kepala 3, namun juga belum punya anak, mohon kepada Allah. Zakaria, siapa yang gak kenal Zakaria? Dia ini nabi. Nabi saja sampai seperti itu doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahulah bagaimana posisi Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap berdoa, ikhwah. Kita siapa? Siapa kita? Taat enggak, sholat enggak khusyuk, kemudian ingin punya anak tapi tak berdoa. Doa main-main, ala kadarnya. Gimana mau Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan? Nabi Zakaria idnada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Allah, Rabbi la tadharni fardah. Ya Allah, jangan engkau biarkan kami sendiri.
Wa anta khairul warithin. Dan engkau zat yang maha berwarisan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya. Dan kami anugerahkan dia si Yahya yang nanti juga akan menjadi nabi. Wa aslahna lahu zaujah. Dan kami jadikan istrinya yang tadinya mandul, tidak punya anak, menjadi bisa mengandung. Allahu Akbar. Wa aslahna lahu zaujah. Kami perbaiki pasangannya. Apa kata Allah? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang tadi bergegas untuk berbuat baik. Wa yad'unana raghaba wa rahaba. Yang senantiasa berdoa kepada kami, baik dalam keadaan cemas dan harap. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kita lihat satu kisah. Kisah Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud dia sholat, kana yusalli minal lail. Dia sholat malam. Wa ibnu saghir naimun. Dan di dekatnya ada anak-anaknya kecil. Fayanzuru ilaihi. Dia memandangi anaknya yang masih kecil tersebut. Dia pandangi anaknya yang masih kecil. Fayanzuru ilaihi, dia pandangi anaknya. Qailan, seraya berkata, min ajlika ya ibni. Aku sholat demimu wahai anakku. Artinya apa ikhwah? Aku bertakwa kepada Allah, aku taat kepada Allah agar engkau juga menjadi orang baik wahai anakku. Wa yatlu wa yabki. Lantas dia membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala sambil menangis, yaitu surah Al-Kahfi. Wa kana abuhuma shaliha fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Lantas dia membaca soal Kahfi yang isinya ikhwah, yaitu ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir memasuki satu kota, satu kampung. Di situ ada dinding yang mau runtuh, ya. Kemudian Nabi Khidir menegakkan kembali dindingnya yang mau runtuh tersebut. Lantas kata Nabi Musa, kenapa enggak kita minta upahnya? Kemudian Nabi Khidir menyatakan, wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun itu dinding, itu milik dua orang anak kecil, anak yatim, dua orang anak yatim yang ada di kota. Wa kana abuhuma shaliha. Kedua orang tua dua anak ini, ya, ayah si anak ini shaliha, yaitu seorang yang soleh. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Allah ingin Allah ingin agar anak ini besar, ya. Wa istakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Setelah dia besar, maka Allah akan keluarkan harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang soleh tersebut untuk si anak. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum.
Apa kata para ulama? Kesolehan orang tua dapat membuat sang anak menjadi soleh. Ikhwah, Abdullah bin Mas'ud sholat malam dikarenakan anaknya, agar anaknya ikut menjadi soleh. Lantas gimana dengan kita? Kita ingin anak kita soleh, tapi kita sendiri lupa dengan diri kita. Kita lupa dengan mensolehkan diri kita. Lantas bagaimana kita mendapatkan anak yang soleh? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, kita baguskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu, para istri, jika ingin pasangan Anda menjadi seorang yang soleh, baguskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para suami juga demikian. Jika Anda ingin mendapatkan istri yang solehah, baguskan hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian wahai orang tua, kalau antum ingin mendapatkan anak-anak yang soleh, baguskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Man khalusat niyatuhu fil haqqi walau ala nafsihi kafallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang mengikhlaskan niatnya dalam kebenaran walaupun untuk dirinya, maka Allah akan perbaiki antara dia dengan orang lain. Allah akan perbaiki. Oleh karena itu, para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, salah satu untuk menghadapi masalah di keluarga kita yaitu perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya menyelesaikan sebuah masalah, intinya dari menyelesaikan masalah hubungan antara suami dan istri, yaitu terkait dengan jauh dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu sajalah untuk hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita hidayahnya. Dan ikhwah, hidayah itu sangat mahal. Kalau kita tidak cari, maka tidak akan kita dapati. Kita berupayalah mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa kepada Allah. Karena itulah modal kita untuk menghadapi setiap problematika kita di dunia ini. Setiap masalah kita di dunia ini. Kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah mencintai kita dan berkehendak memperbaiki, Allah cukup katakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dan melindungi kaum muslimin serta masyarakat kita dari berbagai keburukan-keburukan dan memperbaiki seluruh pasangan kaum muslimin dan memberi petunjuk dan taufik kepada seluruh keluarga kaum muslimin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kepada para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pesan Anda ataupun pertanyaan Anda di WhatsApp 0895 6113 27778. Silahkan. Pertanyaan dari sahabat Safda TV, Ustadz, apa hukumnya seorang suami yang sering menghilang? Berapa minggu atau bulan setiap dia berbohong dan ketahuan dia selalu menghilang. Dan beberapa bulan datang kembali dengan seolah tidak terjadi apa-apa. Apa yang harus ana perbuat? Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anti kesabaran bagi si penanya. Yang harus ibu lakukan yaitu
Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Ingat ikhwah, Allah pernah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 46. Wa qad makaru makrahum. Mereka berbuat makar. Wa indallahi makruhum. Dan di sisi Allah makarnya. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Walaupun makar mereka itu bisa menghilangkan gunung sekalipun. Maka kalau Allah kata tidak, maka tidak. Jadi kalau ternyata ibu mendapatkan suami ibu selalu berbohong sekali, 2 kali selalu berbohong, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan komunikasikan dengan cara yang baik, dengan sabar. Tak usah lakukan komunikasi dengan cara, jangan lakukan komunikasi dengan cara kasar ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, maka nafi rifkin fi syai'in illa zana. Sungguhnya tidaklah yang kelemah lembutan itu pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Ya, bersabar, kemudian berkomunikasilah dengan cara yang baik dengan sang suami. Doa kepada Allah, semoga suami ibu dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Bismillah, Assalamualaikum. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Ana mau bertanya Ustadz, di usia ana yang sekarang 34 tahun, yaitu akhwat, belum menikah, berusaha untuk ikhlas dengan takdir Allah untuk ana dengan masalah jodoh. Dengan cara selain mendekatkan diri kepada Allah, ana juga menyibukkan dengan kegiatan bekerja jauh dari saudara supaya tidak selalu ditanyakan kapan menikah. Apa yang sebaiknya ana lakukan? Taib, barakallahu fik wa ukhti fillah. Di samping senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jodoh itu tentunya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jodoh itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia berjodoh, siapa orangnya, itu ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, pertama mohon kepada Allah, semakin dekatkan diri kepada Allah, doa kepada Allah. Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah di saat waktu yang memang hampir dikatakan tak akan mungkin lagi dia punya anak. Tak akan mungkin lagi punya anak. Seperti Nabi Ibrahim, di usia yang tak mungkin lagi punya anak, istrinya mandul. Zakaria di usia yang tak mungkin punya anak karena sudah tua. Istrinya juga sudah tua. Sampai dia katakan, washta'ala ra'su syaiba. Sementara ubanku sudah bertabur ya Allah. Namun walam akum bidu'a syaqiyya. Namun aku tidak pernah letih, tidak pernah putus asa berdoa kepadamu ya Allah. Itu dia, doa kepada Allah, jangan putus asa. Senantiasa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusahalah mencari, ya, utarakan keinginan anti untuk menikah kepada, ya, mungkin ada akhwat-akhwat yang lain yang sudah menikah. Semoga melalui perantara suami-suami mereka bisa mendapatkan jodoh anti. Demikian. Hanya itu yang bisa kita lakukan, usaha. Adapun mengenai jauh dari keluarga supaya nggak ditanya, yaitu satu hal yang saya kira yaitu kebijakan anti, ya, agar tidak tidak diliputi rasa galau dan cemas. Dan satu hal
kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang memang sering mengganggu perasaan seorang akhwat, yaitu ketika kita tahu dia sudah berkepala 3. Setiap kita bertemu kita tanya, kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Memang ini pertanyaan yang memang terkadang pertanyaannya itu bisa diartikan ngejek. Ya. Tak usahlah sering-sering ditanyakan. Usahakan saja. Ya, usahakan saja, doakan dia. Itu satu. Yang kedua, yang sering terjadi, pasangan suami istri yang sudah nikah 2 tahun namun tak punya anak, yang setahun tak punya anak. Sering para ibu itu kalau sudah bertemu dengan pasangan yang baru menikah, padahal masih setengah tahun, ditanya, sudah hamil. Itu saja ditanya setiap kali bertemu. Ya. Terkadang bukan hanya sekadar bertanya, tanya sambil tangannya megang perut. Yang seperti ini, ikhwah, itu bisa menyakitkan. Ya, bisa menyakitkan. Apalagi dia nikah sudah 2 tahun. Gimana ukhti, sudah hamil belum? Setiap ketemu ngaji 1 minggu 4 kali dia tanya. Begitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kurang baik untuk dilontarkan. Cukup kita tanya sekali sudah. Ya. Sudah, tidak usah diulang-ulang. Sehingga orang yang ditanya merasa risih. Dan tidak sedikit seorang akhwat yang seperti itu ditanya seperti itu, akhirnya nggak ngaji lagi. Kenapa? Karena risih dia ditanya seperti itu. Jadi doakanlah dia, ya, doakan. Bagi akhwat yang usia sudah hampir mendekati 30 ataupun sudah melewati, doakan mereka, doakan. Ya, doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kenapa orang suka pada membohongi? Padahal teman dekat jual kaplingan sudah bayar lunas, tetapi sertifikat tidak diurus sampai 4 tahun belum selesai. Bahkan bohong untuk tanah kaplingan tak sesuai dengan janjikan, lebih kecil, ditagih, membohongi kita, mau dikasih dan seterusnya. Ya, apabila seorang berbohong, ya mungkin dikarenakan mungkin kebiasaan dia juga sudah membohong. Sering kebohongan ini muncul dikarenakan ketamakan terhadap dunia. Karena tamaknya terhadap dunia, maka dia pun berbohong. Yang kedua dikarenakan takut. Karena takut, maka dia pun akhirnya berbohong. Baik, itu sajalah kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, yaitu eratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia yang lain, terutama dengan anak dan pasangan kita. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.